Lo sekarang udah banyak berubah, Nay. Setahu gue dulu lo nggak suka nih pergi ke acara kayak gini. Apalagi rame. Lo pernah bilang, hari dimana lo berhenti benci sama manusia itu hari saat lo mati. Jeffrey tertawa di akhir kalimat. Ia kini duduk di sebelah Kanaya. JH duduk tidak jauh darinya, mengawasi keduanya dan sesekali bertanya kepada Kanaya lewat sorot mata, "You okay?" Seakan tahu jika Kanaya merasa tidak nyaman. Hera sendiri sudah kabur menuju meja panjang yang berisi hidangan. Ikut membaur dengan manusia yang ada di sana. Tersenyum sok akrab dan mengambil banyak makanan tanpa rasa malu sama sekali. Alias gue bakal selalu benci manusia seumur hidup gue, hahaha. Ya abisnya gimana Jeff, orang-orang makin kesini makin pada kayak tai, kata Kanaya. Mata Kanaya tanpa sengaja menangkap keberadaan Davina. Dia juga tengah melihat ke arahnya dengan membawa segelas minuman di tangan kanan. Situasi terbajingan yang pernah Kanaya alami dalam hidupnya. Kanaya tidak tahu jika Davina juga ikut hadir. Jeffrey akhirnya mengikuti arah pandang perempuan itu. Davina datang sama Ashraf, celetuknya menjawab rasa penasaran Kanaya. Kanaya jelas tidak tahu siapa Ashraf itu. Pacarnya? Tanya Kanaya. Nggak tahu, tapi mereka dekat akhir-akhir ini. Bukan, udah dari waktu dia masih sama gue sih. Ada kegetiran dalam kalimat Jeffrey. Mungkin balasan kali ya, waktu masih sama lo gue juga jalan sama Davina, lanjut Jeffrey. Ini masalahnya. Kanaya selalu menyalahkan dirinya sendiri atas putusnya hubungannya dengan Jeffrey, mengatakan jika alasannya sangat konyol. Jahatnya Jeffrey juga pernah kedapatan berulang kali jalan dengan Davina. Kanaya tidak menuduhnya selingkuh, tapi malah memutuskannya dengan alasan mempertahankan persahabatan. Mau dibilang bodoh ya memang. Tapi Kanaya sesayang itu dengan Jeffrey dulu dan sulit untuk membencinya. Kanaya tidak menyalahkan jika di minggu pertama setelah memutuskan Jeffrey ia dimaki-maki oleh Hera yang kala itu belum begitu dekat dengannya. Tapi tetap merasa muak mendengar gosip yang tersebar. Di mana kenyataannya Davina dan Jeffrey berselingkuh di belakangnya. Tapi malah Kanaya yang menjadi pihak jahat sebab katanya Kanaya memutuskan Jeffrey karena merasa kasihan dengan Davina yang sudah menyukai cowok itu dari lama. Kanaya memang selalu hidup sebagai seorang pecundang. Lebih baik disalahkan dan diam daripada ia harus menjelaskan kebenarannya kepada semua pihak. Tidak ada yang masuk akal dalam alasan Kanaya. Dan dia merasa tidak perlu merasionalkan alasannya untuk bisa dimengerti oleh orang lain. Dia pikir putus dengan Jeffrey dan Davina akhirnya jadian dengan cowok itu. Mereka masih bisa bersahabat baik dan melupakan kekisruhan yang terjadi. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Kanaya. Mungkin rasa sakit yang Jeffrey terima sama dengan sakitnya dulu. Jeffrey lantas pergi sebab ia merasa kikuk. Kanaya diam dan ketika Hera datang dengan mulut penuh makanan, ia menoleh. "Nenek Gayung kok ikut ke sini?" Tanya Hera yang juga menyadari keberadaan Davina. "Nggak tahu. Sama gebetannya kali," jawab Kanaya. "Dan, abis sama Jeffrey masih gaet anak Hima lagi. BTW mau, Nay?" tanya Hera. Kanaya menggeleng. Setelah perbincangannya dengan Jeffrey barusan, perutnya terasa dikuras. Segala racun dalam hatinya keluar dan kini lega. Jahat, tapi Kanaya sedikit bahagia sebab laki-laki menyesal dan mendapatkan karmanya. Sebab tanpa ia sadari dirinya juga mendambakan momen ini. "Gue mau minum aja, Ra." "Haus," kata Kanaya. Hera menunjuk sebotol Amer di dekatnya. Membuat Kanaya menabok lengan Hera. "Aduh. Gue minum itu, lo tanggung jawab kemas Gara," ujar Kanaya. "Ya jangan buset. Bentar gue ambilin yang lain," balas Hera. Hera tandang dari kursinya dan begitu kembali ia membawa segelas jus jeruk yang diambilnya dekat dengan meja makanan. "Tinggal segelas, Nay. Untung gue gercep ambil, nggak keduluan yang lain," kata Hera. "Thanks," ucap Kanaya.
Dalam sekali teguk minuman itu tandas. Kanaya mulai bosan dengan acaranya, para cowok mulai teler di sudut ruangan sambil bermain tot. Yang kalah menerima tantangan harus minum. Tiba-tiba ia merasa gelisah. Dan badannya terasa panas. Tangannya lantas dikibaskan ke wajah. Tapi rasa panas itu terus terjadi dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Kakinya merapat. Hera yang melihat Kanaya jadi aneh seperti itu lantas bertanya, "Kenapa, Nai?" Panas, Ra," jawab Kanaya. Hera diam. Tidak panas sama sekali. Orang AC-nya menyala. Ada 2 lagi. JH yang melihatnya juga keheranan. Lantas mendekat. Menanyakan hal serupa. Kanaya tidak lagi menjawab, rasa panas di dalam tubuhnya terasa makin gila. Dadanya berdegup kencang dan daerah privasinya terasa berdenyut. Ale yang merasa ada yang tidak beres lantas ikut mendekat dan bertanya, "Lo abis minum apa?" "Itu, jus jeruk. Gue yang ambilin. Tapi sumpah nggak gue kasih apa-apa," jawab Hera. Dengan cepat Ale mengambil gelas itu dan menoleh ke gerombolan laki-laki dengan pacar mereka masing-masing. Tadi di grup sempat ada yang membahas untuk membawa obat perangsang untuk diberikan kekasihnya. Brengsek memang. Sampai rasanya Ale mau menonjok mukanya. Yang seperti itu selalu berlagak seolah mahasiswa teladan dan rajin, aslinya busuk. Semua hanya kedoknya belaka. Hera panik. Ale menyuruh keduanya pi pulang. Tadinya ia mau mengantar tapi lupa malam itu ia mengendarai motor. Tidak mungkin harus bonceng 3. "Gak papa, Le. Gue pesenin taksi aja," serobot Hera cepat. Tapi bukan hal itu yang ia lakukan, ia menelpon Nagara dan berkata agar segera menjemput istrinya. Hera tidak mungkin membiarkan Kanaya diantar pulang oleh supir taksi dalam keadaan gila seperti ini. Seandainya ia bisa menyetir mobil, sudah tancap sejak tadi. Sayangnya naik motor saja Hera tidak bisa. Kemana-mana selalu naik transportasi umum. Mereka kini duduk di pinggir jalan, agak jauh dari rumah yang digunakan untuk tempat pesta. Antisipasi agar tidak ada yang melihat. Meski dengan keadaan agak mengenaskan, nyaris sama dengan gembel. Tapi demi SpongeBob yang tetap mandi meski di dalam laut. Memapa Kanaya dalam keadaan seperti ini membuat Hera hampir tidak kuat bernapas. Tidak henti-hentinya Kanaya meracau. "Panas," rintih Kanaya. Puja kerang ajaib, Nagara datang tapi tidak sendirian, dia bersama Haidan. Begitu keduanya turun, Hera sedikit terperangah dengan ketampanan Haidan. Tapi buyar begitu Nagara membuka suara. "Mobil Kanaya gue titip ke lo ya," dan, kata Nagara. "Siap, bos," jawab Haidan. Nagara mengambil alih Kanaya dirangkulan Hera dan membopong istrinya itu dengan mudah, seakan tubuh Kanaya seringan kapas. Dia hanya mengenakan kaos lengan pendek berwarna abu-abu dan celana di atas lutut juga sandal rumahan. Kentara sekali buru-buru datang. Nagara sempat berkata terima kasih pada Hera. Meletakkan Kanaya di kursi samping kemudi lalu memasangkan sabuk pengaman ke tubuh istrinya. Kanaya yang sudah setengah sadar dan diambang kewarasan kini menilik wajah Nagara dan menyentuhnya. "Mas. Panas." Iya. Abis ini mandi air es," jawabnya asal. Nagara bukan laki-laki lugu tanpa pengetahuan. Dia jelas tahu apa yang terjadi dengan tubuh Kanaya. Entah siapa yang membuat istrinya jadi seperti ini. Iseng atau memang sengaja. Itu bukan fokus Nagara saat ini. Yang ia pikirkan hanya bagaimana cara meredakan efek obat perangsang itu. Ia lantas memutari mobil dan sebelum masuk ke dalamnya. Nagara menoleh ke arah Haidan yang dengan tragis berdiri seperti orang linglung sebab Nagara menjemputnya secara paksa ketika laki-laki itu sudah masuk ke alam mimpi. Juga Hera yang PPKM, pelangap-longo kayak monyet. Bingung mau pulang naik apa. Pesen ojol, tapi sayang banget uangnya bisa buat makan besok. Dan sama nitip temannya Kanaya, kata Nagara. Hera berdiri canggung dengan postur tubuh sedikit bungkuk.
Dia tidak tahu harus memulai obrolan dari mana. Nagara baik sih menitipkannya ke Haidan, maksudnya dia menyuruh laki-laki di sebelahnya itu mengantarkannya dulu kan. Mobil istrinya Nagara di mana? Nama kamu dulu siapa? Saya Haidan, tanya Haidan. Hera, Om, jawab Hera. Haidan mengangguk. Sedetik kemudian menoleh cepat ke arah Hera. Om, apakah dia setua itu? Hera sendiri bingung mau memanggil apa. Dilihat sih seumuran dengan Nagara. Tapi tidak mungkin ia panggil Pak. Om, tanya Haidan memastikan. Hera meringis. Habisnya kalau dipanggil kakak kayaknya udah ketuaan, Om, ujarnya. Sabar, sabar. Di tempat kerja abis kena omelan karena ada timnya yang melakukan kesalahan fatal dan berakhir dengan dirinya dimarahi oleh para petinggi. Begitu pulang melihat pacar Bora yang tengah ngapel di teras rumah samping. Saat baru terlelap dia dikagetkan dengan telepon dari Nagara. Kini secara tidak langsung dia tengah diledek kalau sudah tua. Haidan menghela napas. Oke, Hera. Mobil sama kunci mobilnya mana? Hera mengambil kunci mobil Kanaya dari saku celananya. Tadi sebelum pergi dia sudah mengambilnya dari dalam tas temannya. Kini berjalan kembali ke area pesta. Haidan menatap bayang para manusia yang ada di dalam rumah. Bersorak. Dia jadi teringat dengan masa kuliahnya dulu, yang tidak bisa dikatakan lurus-lurus amat. Untung sekali tidak ada anak yang keluar jadinya Hera tidak perlu repot-repot menjelaskan mengenai siapa gerangan laki-laki di sebelahnya. Lagi libur semester, kenapa enggak pulang? Tanya Haidan di perjalanan. Enggak apa-apa, males aja, Om, jawab Hera. Haidan tidak bertanya lebih lanjut sebab ponselnya berbunyi dan ia sibuk menjawab panggilan. Iya, aku lagi di luar. Gara ada urusan urgen barusan. Ah mamah jangan nitip-nitip. Bukan gitu. Tukang martabak mana yang masih jualan hampir tengah malam gini? Kata Haidan. Enggak. Aku enggak marah-marah. Cuman nanya, lanjutnya. Setelahnya ia melempar ponselnya asal ke dashboard mobil. Mamahnya ada-ada saja, katanya abis nonton VIP TikTok terus lewat video orang makan martabak, jadinya kepingin. Itu. Mau beli martabak, Om. Aku tahu tempat yang masih buka jam segini, tawar Hera. Iya. Haidan terperangah dan menoleh. Gas, lewat mana? Hera mengarahkan mobil itu menuju salah satu penjual martabak legendaris di daerah kosannya. Salah satu penjual martabak favorit Hera juga. Saat mereka sampai, masih ada satu pembeli. Haidan segera turun. Sempat bertanya kepada Hera, tapi gadis itu berkata tidak ingin beli. Begitu masuk, Haidan membawa 2 kresek dan diletakkan di jok mobil belakang. Kos yang dihuni Hera tidak memiliki peraturan yang ketat. Semua penghuni bisa pulang jam berapapun. Begitu sampai, Hera menggumamkan ucapan terima kasih. Bentar, nih buat kamu, kata Haidan menyodorkan plastik berisi sekotak martabak manis. Makasih juga udah nganterin ke tukang martabak. Saya jadi nggak kena amuk mamah, tambahnya. Kegundahan menggumpal seperti awan. Riuh akal sehat ulang kali Nagara haturkan kepada dirinya sendiri. Dia yang waras di sini, jadi dia yang harus bisa lebih mengontrol diri. Tanpa banyak kata, Nagara kembali membopong Kanaya keluar mobil. Kedua kaki perempuan itu terkait di pinggangnya. Membuat dress yang Kanaya kenakan sedikit tersingkap. Dia berjalan ke arah lobi apartemen dengan pandangan bertanya Pak Satpam ketika melihat keadaan Kanaya. Nagara tidak ada waktu untuk menjelaskan. Untuk pertama kalinya laju lift terasa begitu lamban. Tubuhnya dibuat menegang kala Kanaya menggesekkan bagian bawah tubuhnya ke perut Nagara. Dia tahu itu hanya reaksi alami dari tubuh Kanaya sebab panas dan gelenyar aneh yang perempuan itu rasakan. Dan Nagara juga tahu, ini tidak hanya akan menyiksa Kanaya tapi juga dirinya. Pintu kamar Nagara terjerembab dengan suara debaman keras. Menganga lebar sebelum ia kembali menutupnya dengan satu kaki.
Gelap ia biarkan menguasai ruangan itu. Ia menempatkan Kanaya di kasurnya dengan hati-hati. Seakan perempuan itu benda rapuh yang jika digenggam dengan keras akan membuatnya hancur. Ia mengelus pipi Kanaya dan mengenyahkan rambut yang menempel di sana sebab peluh. Tangannya lantas meraih remote AC dan menurunkan suhu udara agar lebih dingin. "Mas, panas," rintih Kanaya. Kanaya mengerang dan menggeliat di atas tempat tidurnya. Tangannya menarik tali dress miliknya dan berniat membuka bajunya itu. Nagara tandang menahan. "Nay, no." Nagara menarik Kanaya ke dalam dekapannya, membuat istrinya itu mengistirahatkan kepalanya di dadanya. Perlahan isak tangis terdengar. Kanaya tidak tahu ada apa dengan tubuhnya tapi rasanya sungguh menyiksa. Tidak nyaman. Hicks. Dia lantas mengerang. Ada dua pilihan yang Nagara punya. Mengunci Kanaya di dalam kamarnya dan membiarkan istrinya itu tersiksa sampai efek obatnya selesai. Atau membantu Kanaya meringankan efeknya. Tentu Nagara tidak akan sanggup dengan opsi pertama, yang ada dia dibuat gila dengan tatapan Kanaya. Tapi yang kedua, itu berarti dia harus bisa mengontrol diri. Dengan lembut ia menarik wajah Kanaya mendekat. Menyatukan bibir mereka. Menyucap rasa strawberry dari lip balm yang perempuan itu kenakan. Ia lantas menarik kepala menjauh. Ketika tangan Kanaya kembali menarik tengkuknya sebab ciuman itu membuat panas di tubuhnya berangsur mereda. Kanaya memejamkan kedua mata dengan pipi yang basah akan air mata. Nagara kini memiringkan kepalanya. Jari-jarinya menyeka pipi Kanaya. "Mas." "Nggak kuat," racaunya dengan suara pecah. Dan tangis yang kembali mendera. Kedua kakinya menendang udara hampa secara brutal. Spray Nagara sudah tidak lagi berbentuk. Nagara gamang, dia tidak mungkin melewati batas yang sudah ia tentukan. Tapi begitu Kanaya kembali meraung, ia lantas melempar halus tubuh istrinya itu kembali ke kasur. Menyuruhnya tidur menyamping menatap ke arah kaca jendela balkon yang memantulkan aksi keduanya. Nagara tidak bisa membiarkan Kanaya tersiksa seperti ini. "Nay, kalau kamu mau saya berhenti, bilang," katanya. Meski hanya sedikit kemungkinan Kanaya mencerna ucapannya. Tapi gadis itu mengangguk. Satu helaan napas. Nagara betulan berharap tidak ada setan yang tiba-tiba lewat dan membisikkan di telinganya hal yang nantinya akan Nagara sesali. Ia lantas menyengkap dress yang Kanaya kenakan dan menyusupkan tangannya ke dalam. Menyentuh perut Kanaya tanpa penghalang kain. Terasa hangat. Kanaya kembali menangis sebab rasa malu yang juga muncul. "Nggak apa, Nay. Saya suami kamu," ucap Nagara. "Nay, masih panas," bisiknya di dekat telinga Kanaya. Kanaya mengangguk pasrah. Sampai ketika ia juga sudah yakin tidak bisa menahan diri. Dan Kanaya belum ada tanda-tanda akan segera mencapai pelepasan. Tangan kanannya menyusup ke bawah. Membuat tubuh Kanaya tersentak. "Mas takut," ucap Kanaya. Tubuhnya merespon baik sentuhan Nagara. Namun ia merasa ketakutan. "Mau udah. Saya tinggal kalau gitu ya. Saya siapin air dingin buat kamu berendam," kata Nagara. Nagara tidak yakin apakah itu mampu untuk meredam dan menghentikan efek obat perangsang di tubuh Kanaya. Ingin sekali Kanaya mengiyakan. Tapi tubuhnya berkata lain. Ia lebih suka dengan bantuan yang Nagara berikan. Dia menggeleng. "It's fine. Then I'll do it again." Menit-menit penuh penyiksaan itu akhirnya selesai ketika Kanaya meremas kain spray erat. Hangat. Pandangannya memutih. Nagara mendekapnya erat. Sembari membelai pipinya. Sangat mengasihi. Nyaman. Laki-laki menepati janjinya untuk tidak melakukannya dengan Kanaya sebelum gadis itu lulus. Nagara baru berani kembali masuk ke dalam kamarnya setelah Kanaya terlelap. Sekitar setengah jam membiarkan pikiran Kanaya berkecamuk sendiri, mengenai hal yang baru saja mereka lakukan. Butuh banyak effort dan kesabaran untuk meyakinkan Kanaya bahwa itu semua tidak apa-apa.
Nagara tidak akan mendadak membencinya. Ia kemudian berlalu ke kamar mandi, membawa baskom berisi air hangat dan handuk dari dalam sana. Lantas mendekat ke kasur, dan mulai membasuh tubuh Kanaya dengan telaten. Kanaya terbangun kala Nagara baru selesai mengganti bajunya dengan baju tidur milik gadis itu. Napasnya tercekat. Nagara duduk di lantai dan menumpukan kedua tangannya ke pinggiran kasur, menatap Kanaya dengan pandangan paling menyayangi yang pernah perempuan itu dapatkan seumur hidupnya. It's fine. Apapun yang terjadi barusan nggak menurunkan harga diri kamu. You still same. Kamu masih sama, katanya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.